sukses itu nggak datang dari apa yang orang lain berikan kepada kita, tapi sukses itu datang dari keinginan dan kemauan kita sendiri. Aku ngambil sastra Jepang. Itu harus diketahui. Bahkan sampai terbesik di dalam hati, aku nyesel loh mendirikan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di konten terbaru channel Gaza Manajemen. Baiklah, kali ini di program Teman Ngopi kita akan kedatangan tamu. Tamunya adalah Bang Yoga. Halo semuanya, gimana Ca? Bang Yoga, apa kabarnya? Alhamdulillah, hari ini sehat ya, seperti biasa beraktivitas sehari-hari. Caca gimana kabarnya? Caca alhamdulillah sehat juga. Alhamdulillah. Ya yang penting harus selalu sehat supaya selalu lancar dalam setiap kegiatan. Iya. Kira-kira kegiatan abang akhir-akhir ini apa ya bang? Kok Caca lihat kayak sibuk aja gitu ya? Kalau dibilang sibuk nggak terlalu sibuk juga lah ya, seperti ya kesibukan sehari-hari lah, keseharian kerja, kadang kuliah, kadang ada kegiatan-kegiatan lain juga. Karena sambil kuliah kan aku juga kerja di Umbri. Nah, cuman itu aja sih kesibukan sehari-hari. Pagi ke kampus, pulang sore, malamnya nanti ya kalau kadang-kadang hangout sama teman-teman atau itu betul kali iya betul, karena kan gimana, otak kita itu butuh refreshing juga. Kalau setiap hari itu kita semuanya kerja, tapi ya nanti lama-lama otak kita hang juga ya dia kalau nggak ada hiburan gitu. Tadi kan abang bilang abang kerja ya? Ya. Di saat ini kan abang juga lagi udah semester berapa ya bang? Sekarang semester 8. Udah semester 8 lagi nyusun ya bang? Alhamdulillah, lagi nyusun. Doakan mudah-mudahan cepat di saat selesai. Abang, amin. Di saat abang lagi nyusun, abang kesibukan sama kerja ya. Kalau boleh tahu kerja abang apa ya bang? Kalau boleh tahu. Kalau nggak boleh juga nggak apa-apa dibilang. Ya, kalau kerja, aku sekarang lagi kerja di Umbri, lebih khususnya staf humas sih sebenarnya, staf humas di Rektorat Umbri. Itu sih. Itu gimana kok bisa kerja di humas tuh ya bang? Direkrut atau gimana ya? Atau ada ordalnya ya? Iya, kalau sekarang kan kalau nggak punya ordal agak susah juga ya. Ya awalnya kerja di Umbri, awalnya aku magang. Abang magang di sana. Magang di sana dulu itu waktu semester 6 ada namanya MBKM. Semester 6 atau gimana ya? Semester 6 ya? Semester 6 ya, semester 6. Semester 6 ada MBKM namanya. Ada program dari pemerintah MBKM, dan di Umbri itu ada MBKM internal. Nah, kebetulan orang yang ikut MBKM itu dia diizinkan nggak ngikutin perkuliahan satu semester, termasuk KKN udah dikonversi semua. Nah, termasuklah abang di situ ikut MBKM, magangnya di Humas Umbri. Nah, magang sama 6 bulan satu semester. Nah, mungkin karena pimpinan ngelihat kita kerjanya lumayan bagus ya. Nah, kita nggak bilang bagus juga, nggak bilang apa juga nggak. Nah, tapi lumayan bagus lah. Tapi kemudian waktu itu setelah masa magang selesai, kebetulan di tempat magang itu lagi buka rekrutmen untuk tenaga part-time, tenaga paruh waktu, dan mencobalah untuk mendaftar di situ, dan alhamdulillah keterima sampai sekarang. Berarti ada melalui pendaftaran gitu ya? Ada, iya. Harus melalui pendaftaran. Berarti abang termasuk para pendaftar yang terpilih gitu ya? Bisa jadi, bisa dikatakan demikian. Gitu. Caca gimana kesehariannya sekarang? Caca ya biasa lah bang, masih semester 4 kan, masih aktif dalam perkuliahan, sebentar lagi magang. Jadi Caca dengar nih, bukan dengar juga sih, kan udah banyak juga orang yang tahu gitu. Kalau abang nih kayak
mempunyai karir tuh yang lumayan lah ya di Karir usia yang apa? sekarang gitu. Karir apa, cuman belok-belokan Pekanbaru aja kerjaan kita ya. Kayak misalnya udah mempunyai koneksi-koneksi yang besar juga, udah lumayan. Soalnya di usia yang masih muda banget loh Bang gitu kan. Susah dicapai sama Aduh, ini makin besar nih bajunya. Pemuda-pemudi zaman sekarang kan masih sibuk dengan tren atau hal yang membuat orang tuh happy aja gitu kan, yang membuang masa. Tapi kan abang saat ini saya lihat gitu udah banyak saya dengar dari orang juga kan. Dengar gimana? Ya dengar kalau Bang Yoga itu udah gini, udah nanti kalau Caca bilang gitu ya nanti tambah besar lagi bajunya. Nggak ada gini loh. Semua itu kan butuh proses ya. Yeah. Dan semua itu berawal dari kemauan kita sendiri. Nah, aku itu berpegang pada prinsip ada suatu quotes yang selalu aku tanamkan dalam hati, yaitu sukses itu nggak datang dari apa yang orang lain berikan kepada kita. Tapi sukses itu datang dari keinginan dan kemauan kita sendiri. Nah, kalau kemauan dan keinginan kita itu nggak ada, tapi kita kepengen sukses itu datang kepada kita, tapi kemauan dan keinginan kita untuk mengejar sukses itu nggak ada, tapi hanya datang dari orang terus memotivasi kita, dapat motivasi pencerahan segala macam dari orang, tapi kemauan untuk sukses itu, untuk berubah itu nggak ada dalam diri kita, yang nggak ada gunanya. Tapi sukses itu datang dari diri kita sendiri. Kalau kita kepengen sukses, kita berusaha sendiri untuk merubah gaya hidup kita, merubah mindset kita. Nah itu dia, dan itu yang selalu saya pegang teguh. Sukses itu nggak datang dari apa yang orang lain berikan kepada kita. Mau 1000 orang yang berikan motivasi kepada kita, tapi kalau kita nggak mau berubah, ya tetap gitu-gitu aja. Iya. Kan pasti semua orang pengen sukses ya Bang. Ya betul, pasti dong. Nah, dari apa yang abang dapat sekarang ini, apa sih salah satu motivasi terbesar abang hingga abang bisa seperti ini? Paling besar banget gitu. Motivasi terbesar ya apa ya? Aku itu dari kecil, ini cerita dari masa kecil ya. Iya. Nah, dari kecil nggak pernah kepikiran untuk menjadi seperti yang sekarang. Dan ini yang sekarang ini aku temukan baru di bangku perkuliahan. Waktu kecil itu aku cita-citanya kepengen jadi polisi. Itu dari kecil, itu kelas 1 ya, dari TK 1, 2, 3 sampai kelas 3 itu cita-cita aku kepengen jadi polisi. Sampai waktu karnaval TK itu aku pakai custom polisi, pakai seragam polisi, pengen jadi polisi. Nah, tapi nggak tahu kenapa di kelas 4 masuk kelas 4 SD itu hilang, karena aku ngelihat kayaknya jadi dokter keren juga. Kayaknya jadi dokter berubah iya, emang pikiran. kayaknya jadi dokter keren juga. Nah, kepengenlah jadi dokter. Sampai tuh kelas 6 SD mau kepengen jadi dokter, sampai masuk kelas 1 SMP kepengen jadi dokter. Nah, tapi mulai dari kelas 6 itu aku udah mulai masuk ke coba-coba masuk ke dunia dakwah. Nah, karena kan basic aku sendiri kan juga di public speaking, awalnya di dakwah, praktisi dakwah. Jadi berawal dari situ aku pernah ikut lomba Akademi Dai Cilik. Akademi Dai Cilik di TVRI. Nah, berawal dari situ aku mulai tampil di depan umum, terus tausiah ke sana sini, diundang orang. Pela masuk ke pesantren. Dari mulai pesantren, kita kan satu pesantren nih. Iya, kaget. Kalau kalian belum tahu ya guys, kami berdua ini satu pesantren. Satu pesantren. Bang Yoga ini salah satu apa dibilang ya? Orang paling genit di pesantren. Enggak. Kalau aku kemarin lihatnya Bang Yoga ini orang yang cukup populer di kalangan perempuan-perempuan. Orang paling kepedean, orang sok ganteng ya di pondok ya. Ya itu masuk pesantren. Dari situlah bermulanya keinginan untuk berubah. Nah, kemudian masuk ke pesantren itu masih cita-cita mau jadi dokter, jadi ustadz. Anak-anak pesantren kan gitu ya. Jadi ustadz, jadi ulama, jadi apa gitu. Nah, nggak tahu kenapa
Tapi dari sejak pesantren itu dari kelas 1 itu dulu kepengen kuliahnya ke Timur Tengah, Iya, ke Azhar, itu ke pasti Kairo, kepengen kuliah di sana, kepengen kuliah di Azhar, kuliah ke Turki, kuliah ke macam-macam lah. Sampai di kelas dan perjalanan kuliah ini pun dalam hidup aku banyak banget liku-likunya. Mulai dari awal mau kuliah ke Kairo, ke Arab, kemana segala macam, sampai di kelas 11 itu berubah kepengen kuliah ke Malaysia. Jauh ya Bang dari ke Arab ke Kairo, betul. jadi ke Malaysia. Makanya jadi kuliah ke Malaysia. Nah, karena kepikiran waktu itu kalau semuanya jadi ustadz, nah nanti susah juga. Mending kita bagi-bagi aja, ada yang jadi ustadz, ada yang jadi ini. Mau kuliah ke Malaysia, rencananya mau ngambil manajemen bisnis. Nah, karena basic di keluarga semuanya pebisnis. Orang tua, mulai dari orang tua kan, kalau ibu saya dia pedagang, kakak saya juga pedagang, ipar saya juga pedagang, semuanya kita orang-orang bisnis lah, suka dagang lah. Nah, kepengen masuk ke manajemen bisnis. Dan ternyata setelah dicari-cari kuliah di Malaysia, dulu mau kuliahnya di UKM sama University of Malaya di Malaysia, tapi itu nggak tercapai. Akhirnya aku memutuskan untuk ikut apa sih namanya itu kalau daftar kuliah untuk masuk ke negeri itu SNMPTN apa? SNPTN. Nah, ya itulah pokoknya. Daftar kuliah itu aku coba masuk ke UIN Jogja, coba masuk ke UIN Sumatera Utara, UIN Medan sama UIN Jogja. Nah, di Jogja itu aku coba ngambil jurusan manajemen dakwah sama apa ya? Kan ada 2 pilihan jurusan itu ya. Manajemen dakwah sama lupa lah. Tapi ada manajemen dakwah. Yang di UIN Medan aku ngambil jurusan yang orang satu pondok itu nggak ada yang ngambil jurusan itu. Dan semuanya ketawa ketika aku ngambil jurusan itu. Aku ngambil sastra Jepang. Itu harus diketahui. Itu jauh banget ya Bang. Aku ngambil sastra Jepang. Nah, motivasi yang ngambil itu karena dulu ustaz-ustaz di pondok itu bilang gini, kalau mau masuk ke universitas negeri ini segala macam, coba ambil jurusan yang orang lain sedikit mau masuk situ. Dan jadi itu peluangnya lebih besar gitu. Cobalah ngambil itu. Dan ya setelah daftar segala macam semuanya, satu pun nggak ada yang lulus. Dan akhirnya orang tua pun suruh masuk ke salah satu universitas yang ada di Riau, jurusan keperawatan. Nah, berarti jauh-jauh beda. Tapi keperawatan ini aku emang nggak mau. Tapi karena dipaksa, ya ngikutin kehendak orang tua ya, dipaksa. Akhirnya coba untuk berdamailah dengan keinginan. Aku mau masuk ke keperawatan, tapi akhirnya nggak jadi. Karena berhasil meyakinkan orang tua untuk bahwasanya aku emang nggak bisa diperawat. Karena kita di pesantren kan, apalagi kita yang jurusan keagamaan nggak pernah belajar IPA gitu ya. Nah, itu dia akhirnya memutuskan masuk ke Universitas Muhammadiyah Riau. Nah, pas masuk ke kampus itu juga aku nggak tahu mau ngambil jurusan apa. Udahlah, bukan kampus pilihan pertama. Betul. Ya, ini kampus terakhir. Semua kampus waktu itu udah tutup kayaknya ya. Jadi mandiri lah ya Bang. Mandiri. Swasta. Mandiri ya. Swasta. Di Umbri pun ada banyak beasiswa, ada banyak banget malahan. Ada jalur ini, jalur itu, tapi aku nggak mau. Aku mencoba untuk masuk mandiri. Nah, ketika pemilihan jurusan itu, setelah ada banyak jurusan di Umbri ini, jurusan agamanya bisa dibilang sedikit ya, tapi ada PGMI namanya, ada PGMI. Kalau PGMI ini dia lebih ke nanti kan outputnya kita jadi guru. Iya, pasti jadi guru. Sementara aku sendiri nggak bisa jadi guru. Nah, kenapa nggak bisa Bang? Emang nggak bisa ya, karena orang yang aku ajar, nah aku jadi guru nih, aku ngajar. Kalau dia nggak bisa paham dengan apa yang aku sampaikan di kelas, aku bisa emosi ke diri aku sendiri. Istilah sekarang kayak
tisu dibelah dua. Iya, gitu. betul. Sampai aku nggak bisa ngajar. Aku punya ponaan, banyak ponaan. Iya. Ada ponaan aku 2, namanya Dio dan Vania. Nah, mereka ini kalau belajar ngaji, belajar pidato, belajar ceramah, itu nggak pernah mau sama aku. Karena memang cara ngajarnya itu aku nggak dapet. Nah, itu dia. Akhirnya aku masuk ke hubungan masyarakat, jurusan hubungan masyarakat, yang dimana aku sendiri nggak tahu itu hubungan masyarakat itu jurusan apa, nggak tahu. Nah, baru tahunya baru di semester 2. Oh, ternyata ini hubungan masyarakat, di sana ada ini, dan ternyata setelah dilalui relevan dengan apa yang aku minati selama ini, yaitu public speaking. Karena semenjak di pondok aku memang udah ya kalau itu public speaking ya hal yang kecil bagi kita. Nah, masuklah ke situ. Nah, dari situlah di Humas saya juga belajar yang namanya event organizer. Nah, dari situlah Bang dapat. dari situ, nah, event organizer. Nah, terus aku gabunglah beberapa komunitas yang ada di Pekanbaru. Aku pernah gabung di komunitas relawan dai muda. Aku pernah gabung di Zefki event organizer. Nah, dari Zefki ini aku ikut event sama mereka. Akhirnya beberapa waktu Zefki terhenti eventnya karena pandemi COVID. Nah, akhirnya aku memutuskan untuk mendirikan sebuah komunitas. Inilah bentuknya Gaza Management. Nah, itu dia. Nah, dari situ berpikir apa yang aku kerjakan selama ini nyambung dengan apa yang aku pelajari selama di perkuliahan. Disitulah semuanya berubah. Yang dulu aku kepengen jadi polisi, kepengen jadi dokter, kepengen jadi ini segala macam. Akhirnya aku memutuskan ya jadi yang sekarang, dan inilah jalan aku. Nah, karena dari kecil itu memang kepikiran untuk kerja itu, aku selalu sampaikan kepada orang tua, aku itu kepengen kerja hanya megang pena sama komputer. Nah, itu tuh. Aku selalu bilang ke teman-teman semuanya, aku hanya mau kerja cuman megang pena sama komputer. Intinya aku hanya mau kerja kantoran gitu. Aku mau kantoran. Nah, ternyata apa yang aku alami sekarang alhamdulillah tercapai. Nah, itu dia. Itulah awal mulanya aku masuk ke dunia event, ke dunia macam-macam sampai sekarang ini. Berarti sebelum membentuk organisasi, Abang organisasi juga ya, Bang? Organisasi banget malahan. Malahan semenjak di pesantren lah. Semenjak di pesantren, di waktu MTS pernah mencalon jadi OSIS, waktu MA Alia juga pernah mencalon jadi OSIS, pernah tergabung dalam Pramuka, pernah tergabung dalam Pramuka Saka Bakti Husada. Sampai di waktu perkuliahan pun gabung organisasi juga, ada relawan dai muda waktu itu, ada Zefki event organizer, terus ada pernah ikut pemilihan putra putri kampus juga. Terus pernah ikut itu ya, Bang? Pernah. Tapi nggak sampai ke babak 20 besar ya, 20 besar sampai 20 besar. Tapi akhirnya nggak lanjut karena ya ada beberapa hal lah yang nggak sesuai dengan keinginan. Kemudian pernah gabung di Hima juga, dan bahkan pernah kebesik dalam hati kepengen jadi bupati Himanya. Tapi ya nggak kesampaian lah yang itu. Dan pokoknya ya kalau organisasi memang kalau hidup aku ya penuh dengan organisasi lah. Bahkan semenjak di pondok sampai di bangku perkuliahan, organisasi memang aku butuhkan karena banyak hal-hal yang nggak aku dapatkan di bangku perkuliahan tapi kita dapatkan di organisasi. Dan mendirikan Gaza Management bukan suatu hal yang mudah karena walaupun kita yang mendirikan tapi kita punya anggota dan itu nggak bisa semena-mena kita aja. Kita harus menyatukan banyak kepala orang yang ada di dalamnya. Apalagi kita masih kuliah dengan anggaran dana yang terbatas, ya
apa-apa yang dibuat kita nggak bisa instan, kita harus membutuhkan proses gitu. Cukup sulit juga ya Bang membangun sebuah Gaza manajemen ini. Kalau cerita Gaza mungkin nggak cukup waktu satu hari ya, Bang. 1 jam atau berapa, nggak cukup lah di video ini, karena awal mulanya Gaza manajemen itu ya kita jatuh bangun lah, inilah sampai jual-jualan inilah, aduh, Sampai jual-jual juga ya Bang? sampai jual-jualan, habis itu sampai sakit lah. Mungkin kalau badan itu di event pertama itu badan itu bisa ngomong, dia udah minta ampun sama kita, udahlah gitu. Karena di event pertama itu 1 hari kita nggak ada tidur sama sekali, dari pagi sampai pagi lagi. Udah badan nggak tidur, otak mesti berpikir cari uang, ya jatuh bangunnya banyak lah. Kalau cerita Gaza manajemen yang awalnya hanya 3 orang sampai sekarang jadi 15 orang, aduh itu perjuangannya luar biasa. Bahkan sampai terbesit di dalam hati, aku nyesel loh mendirikan ini. Tapi karena udah terjebak di suatu tempat, mau mundur malu, mau maju ya kayak gini jadinya. Nah akhirnya ya jalanin aja, akhirnya sampailah jadi kayak gini. Ya, kalau memang cerita Gaza nanti boleh kita buatkan video satu khusus lah tentang Gaza manajemen. Harus Kita hadirkan pendiri Gaza di situ siapa. Ini karena memang bukan cukup sih, emang susah jatuh bangun banget lah untuk ngebangun Gaza manajemen sampai Gaza itu dikenal sama orang. Ya alhamdulillah lah, sekarang sebagian orang udah kenal dengan Gaza manajemen, bahkan instansi-instansi pemerintahan sudah tahu Gaza itu apa gitu. Udah mempunyai nama yang cukup besar ya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Dan itu nggak luput dari kerja keras Caca dan teman-teman yang lainnya. Karena teman-teman semuanya Caca juga anggota Gaza manajemen. Gitu. Tapi kalau aku boleh nanya sama Caca, boleh nggak nih? Boleh deh. Caca nyesel nggak kalau masuk Gaza? Nggak nyesel. Nggak nyesel. Atau karena terpaksa ngomong nggak nyesel? Kalau dibilang nyesal, apa sih yang mau disesalin gitu? Iya, iya. Yang adanya kayak suatu kebanggaan, juga banyak dapat ilmu di Gaza. Hey guys, yang mau masuk Gaza, ayo dong buruan. Dan kita lagi ada event juga ya. Kita lagi ada event Ramadan Ceria di Living World Pekanbaru. Nah itu ada lomba dai cilik, lomba dai muda, lomba muana, lomba ranking 1. Nah teman-teman kalau pengen join sama kita di event Gaza Management, silakan daftar melalui link di bawah ini. Nah linknya udah kita cantumkan di kolom deskripsi. Nah, nanti tanya-tanya ke admin kita juga. Event ini event yang ditunggu-tunggu setiap tahunnya loh oleh ibu-ibu yang punya anak-anaknya yang lumayan cerdas menggambar, yang dai muda, yang dai cilik pun juga begitu. Jadi untuk ibu-ibu momi-mominya yang punya anaknya yang seperti itu, nah buruan dong daftar. Jadi juga tahu kan bagaimana Gaza itu. Iya, nah alhamdulillah kita selalu konsisten dalam setiap event, dan ini kan event tahun ketiga kita, tahun ketiga event kita di bulan Ramadan. Dan alhamdulillah selama ini Gaza Management kita selalu konsisten di event tahunan kita. Kita ada event di Ramadan, ada event festival musik, dan itu selalu kita laksanakan. Mungkin festival musik tahun ini belum kita laksanakan, mungkin di akhir tahun kepengennya kita laksanakan kembali. Ini ada nih satu pertanyaan. Mungkin ini belum dibocorkan, tapi setidaknya dikit aja. boleh. Mana tahu kan untuk para penonton Gaza yang setia kan, yang selalu update terus tentang Gaza. Kalau nggak salah Gaza ini sebentar lagi ingin mengadakan itu ya Bang. Iya. Turnamen ya. Ya, turnamen. Kita bakalan ngadain turnamen futsal juga se-Riau, antar pelajar se-Riau. Nah, tungguin aja kapan. Banget ya, Bang. Tungguin aja, ini event perdana ya Gaza Management nge-handle event ini. Mudah-mudahan lah sukses di event ini. Amin. Doain ya guys. Tapi yang terdekat teman-teman ikutan dulu deh di event Ramadan Ceria kita. Gitu. Dan alhamdulillah Caca pun udah berapa tahun Caca gabung di Gaza? Udah hampir 1 tahun ya? Hampir 1 tahun. Udah berapa event yang diikutin? Sudah banyak Bang. Udah lumayan lah ya. Udah nggak terhitung. Tapi ya itu dia
ketika bangun Gaza kita coba bertiga dan ternyata kita itu hidup memang nggak bisa sendirian. Kita itu butuh hidup sosial, kita butuh tenaga orang lain, dan kalau kita butuh juga pikiran, ide-ide cemerlang dari teman-teman yang lain. Karena nggak cukup kalau cuman idenya dari kita aja, ya nanti event kita ya konsepnya gitu-gitu aja, karena idenya yang cuman dari satu orang aja. Dan kita berusaha teman-teman di Gaza Management juga nanti bisa mendirikan komunitas sendiri, ya jangan lama-lama lah di Gaza Management, 1 tahun 2 tahun kata John LBF kan, nggak usah lama-lama lah di perusahaan kita. Nah kalau bisa nanti setelah dari Gaza teman-teman bangun sendiri komunitas sendiri, pimpin sendiri gitu. Kalau Caca pribadi sih kayaknya nggak sanggup ya Bang. Ya kembali lagi ke yang tadi, kalau kemauan kita ada ya pasti ada jalannya gitu sih. Terima kasih ya Bang untuk waktunya. Oke, sama-sama. Mungkin di sela kesibukan abang sempatkan untuk acara yang penting ini ya. Kalau untuk Gaza nggak ada yang sibuk bagi saya ya. Selagi ada di Pekanbaru, kadang kan kita ada kegiatan di luar kota juga. Tapi selama ini kalau kegiatan untuk Gaza Management pasti saya sempatkan waktu 110%. Karena memang ya karena saya tahu lah Gaza Management itu ini kita yang dirikan dan kita yang menjalankan, ya kita merasa bangga dengan capaian Gaza sampai saat ini.